Sementara itu, Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan tersangka terhadap satu orang pemilik tempat pembuatan minyak kita di Depok, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, minyak kita yang dikemas tersangka hanya berisi 800 ml dari yang seharusnya 1 liter. Penyidik menetapkan satu tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik dan kepala cabang PT ARN di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Bahan baku dan kemasan didapat tersangka dari kota Bekasi. Polisi juga mengungkap mesin produksi minyak sudah diatur dengan takaran hanya 800 ml. Dalam pengungkapan ini, polisi juga menyita 10.560 liter minyak goreng. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Satreskrim Polres Bogor membongkar pabrik minyak kita palsu di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengemas minyak curah menggunakan label minyak kita dengan takaran di bawah 1 liter. Pelaku mendapat bahan baku minyak curah dari kawasan Tangerang dan Cakung. Dalam sebulan, pelaku mampu memproduksi hingga 8 ton minyak dengan keuntungan hingga 600 juta rupiah. Minyak kita palsu kemudian dijual ke Jabodetabek dan Lampung. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Ya, tapi mungkin lebih ke 1.000, Pak. Ini kalau menurut dari keterangan dari tersangka bahwa dia baru beroperasi Januari atau Februari. Namun itu baru pengakuan, kami tidak ngejar pengakuan. Kita akan membuka fakta-faktanya semua di penyidikan nanti. Siapa yang memberikan masuk minyak ke sini, lalu dijual kemana ini semua? Apakah hanya kepada masyarakat Kabupaten Bogor atau kepada Jabodetabek seluruhnya? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Pasar Gede di Solo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Ia langsung menuju salah satu kios yang menjual minyak kita dan mengambil 2 kemasan minyak kita dari 2 produsen berbeda. Namun setelah dituang ke gelas takar, masing-masing kemasan minyak hanya berisi 900 dan 950 ml. Mentan langsung meminta tim Satgas Pangan untuk mengusut 2 produsen tersebut. Ini kurang. Kami mohon aparat penegak hukum, kepolisian, ada ya? Ada. Kasat Reskrim, jangan ditindak pengecernya, penjualnya. Beliau itu hanya mencari keuntungan 1.000, 2.000, 10.000 rupiah di bulan suci Ramadan, mencari rezeki, jangan diganggu. Yang dicari adalah Kasat Reskrim, yang dicari adalah produsennya. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Mentan juga sidak minyak kita di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Temuannya lebih parah. Minyak kita kemasan 1 liter hanya berisi 750 hingga 850 ml. Ia meminta perusahaan yang terbukti melanggar segera diproses hukum, bahkan ditutup jika terbukti. Ketidaksesuaian volume minyak kita yang tengah marak di masyarakat tentu merugikan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyebut konsumen dapat mengajukan tuntutan untuk mendapat kompensasi ganti rugi. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan juga konsumen berhak untuk mendapatkan barang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Dalam hal ini, konsumen bisa melakukan mengajukan tuntutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sebelumnya temuan dugaan minyak kita tak sesuai dengan takaran pernah ditayangkan kepada Menteri Perdagangan. Namun Mendak menyebut video ini merupakan kasus lama dan telah ditangani polisi. Tim Liputan Kompas TV.